yaitu sejarah akuntansi di dunia dan sejarah akuntansi di Indonesia. Yang pertama, sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi di dunia dimulai pada tahun 1949, di mana Luca Pacioli mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrio Proportionior et Proportionalita. Nah, di dalam buku itu berisi tentang kredit dan debit. 1 tahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi sudah mulai diakui sebagai ilmu disiplin tersendiri. Setelah Perang Abad II Dunia, akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar praktik nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan nasional. Nah, dari sistem ini, pembukaan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpada karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Yang kedua adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, sejarah akuntansi di Indonesia ini dimulai pada tahun 1642. Ketika itu, prinsip akuntansi mulai diterapkan. Nah, sistem akuntansi pertama di Indonesia adalah Ampolio Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah penghapusan Undang-Undang Tanam Paksa pada tahun 1870. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu identitas. Nah, yang berikutnya yaitu manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi ada 4. Yang pertama, memberikan informasi untuk pihak manajemen. Nah, informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Nah, dengan adanya informasi dari akuntansi bisa digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi. Nah, dengan adanya akuntansi, perusahaan bisa menggunakan akuntansi menjadi bahan evaluasi dalam perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini memiliki kepentingan tersendiri untuk perusahaan. Yang berikutnya itu pemakai akuntansi. Pemakai akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan seperti pemilik perusahaan, pemilik saham, karyawan, kepala bagian keuangan, kepala bagian anggota. Yang kedua adalah pihak eksternal. Eksternal adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan seperti investor, kreditor, donatur, masyarakat, dan pemerintah. Bidang akuntansi terdiri dari 8 bidang. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah jenis akuntansi yang paling umum dikenal. Akuntansi ini melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan adalah jenis akuntansi yang melibatkan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan sebuah entitas. Auditor bertugas memastikan bahwa laporan keuangan tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah jenis akuntansi yang berfokus pada analisis dan perhitungan biaya produksi. Akuntansi ini membantu perusahaan memahami biaya produksi produk atau jasa mereka. Juga akuntansi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan internal seperti penetapan harga. Kemudian yang keempat yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang penting bagi manajer dalam merencanakan strategi bisnis. Akuntansi ini melibatkan analisis data keuangan dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan bisnis. Yang kelima yaitu akuntansi pajak atau tax accounting. Akuntansi pajak adalah jenis akuntansi yang
fokus pada pemenuhan kewajiban pajak perusahaan dan individu. Akuntansi ini melibatkan perhitungan dan pelaporan pajak yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi yang digunakan dalam entitas pemerintah untuk mengelola anggaran dan pengeluaran publik. Akuntansi ini melibatkan pemenuhan persyaratan hukum dan pelaporan keuangan yang transparan. Kemudian yang ketujuh itu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang fokus pada pemantauan penggunaan anggaran dan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah jenis akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi, baik di level SMA hingga bangku perkuliahan. Berikutnya adalah profesi akuntan. Terdapat 4 profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bertugas memberikan jasa audit dan review terhadap suatu informasi keuangan historis. Yang kedua adalah akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bertugas mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan manajemen, serta menyusun laporan keuangan. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan, yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, serta memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Yang keempat atau yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas mengajar, melakukan penelitian dan pengembangan terhadap pendidikan akuntansi, serta menyusun kurikulum untuk pendidikan akuntansi. Selanjutnya adalah etika profesi akuntan. Terdapat beberapa etika profesi akuntan yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Kemudian yang selanjutnya adalah integritas, yaitu bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional bisnis. Yang ketiga adalah objektivitas, yaitu menyusun laporan berdasarkan data-data yang akurat. Kemudian yang keempat adalah kompetensi dan kehati-hatian. Yang kelima adalah kerahasiaan, yaitu mampu menjaga informasi kerahasiaan klien. Kemudian yang keenam adalah perilaku profesional, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah standar teknis. Some guy said my aura's moonstone just 'cause he was high. And we're dancing all night, and you can try to change my mind, but you might have to wait in line. What's a girl gonna do? A diamond's gotta shine.